Hai guys, gue Daniel dari Hipotesa. Banyak dari kalian respon ke community post kita dari beberapa minggu yang lalu, yang pas gue nunjukin proses cara gue ngedit. Terus banyak dari kalian minta tutorial. Jadinya sebenarnya kalau mau bikin tutorial sebenarnya sekarang masih agak susah. Tapi kalau misalnya mau sedikit mau lihat misalnya atau penasaran aja proses hipotesa kalau ngedit gimana, gue ngadain semacam streaming, ya bukan live streaming juga sih, tapi pokoknya rekaman pas gue ngedit aja. Semacam behind the scenes gitu. Jadinya kalian bisa lihat proses bikin videonya sebenarnya kayak gimana. Nah, ini sekarang kita lagi di Premiere Pro. Gua udah buka filenya. Biasanya pas ini sebenarnya layarnya ada dua. Terus ada layar yang gede yang gak tau lah 1440 resolusinya kali berapa gitu. Terus ada laptop gua nih. Laptop gue ngedit pakai laptop ini. Terus ada juga screen yang lebih gede. Ini yang gue pakai untuk lihat footage dan segalanya. Dan itu di bawah situ ada stream kalian. Dan ini ada mic yang gue pakai buat ngerekam suara gue sekarang. Jadinya ini gue ngatur dulu sebentar. Oke. Ya, jadinya sekarang gue buka ini. Ini tadi gue buka cara pakai OBS gimana supaya bisa streaming kalian. Sekarang udah berfungsi. Yes. Ini adalah script. Scriptnya seperti yang gue udah posting di community post sekitar 2 minggu lalu. Atau mungkin aja 3 minggu, tergantung kapan gue rilis tutorial ini. Ini ada scriptnya. Sebelah kiri adalah naskahnya dari game. Direction on the right, yang sebelah kanan adalah dimana gue nulis notes dan catatan instruksi, karena juga ada terjemahan dari bahasa Inggris. Pokoknya semuanya yang akan dijadikan hasil video di sebelah sini. Semua yang naskah aslinya dari Kim itu sebelah sini. Dan ini nomor 1, 2, 3 adalah reference doang. Gitu ya. Jadinya ini kemarin dokud sebenarnya udah gua kerjain. Tunggu sebentar. This always happens with tiap kali gua ngerekam, tiap kali gua colok mic ke Adobe, dia selalu akan ganti preference outputnya. Bahkan expert yang kayak gua aja masih bermasalah. Coba, masalah itu wajar guys. Kayak sombong banget gitu ya, gue pura-pura jadi expert. I'm not an expert. I just do this shit. Dan di prakarsa Okay, alright. Akhirnya mau juga. Tak kenapa tadi. Maybe it's because of the OBS. So, alright. Now, ready to come? Let's see. Jadi ini gue udah bikin kemarin sebetulnya. Ini awalnya. Kan ini video domino, jadi gue tinggalin ada intro domino di depan, like 2 or 3 seconds. Itu intronya. pada 1848, Karl Marx meramalkan sebuah revolusi. Revolusi ini akan terjadi. Jadinya biasanya gue ngambil audio dari Arya yang
diproses sudah sama Rizky dari Sekian Network. Thanks Rizky. Biasanya dia yang proses audionya supaya lebih bagus. Habis itu dia juga cut jadinya audio raw-nya yang biasanya 20-30 menit panjangnya karena ada banyak take. Ada harus ngulang kalau misalnya salah. Itu biasanya di cut jadi sekitar rata-rata video hipotesa 10-15 menit lah ya. Paling lama kayak 14 menit gitu, dan itu video yang memang beneran panjang gitu skripnya. Tapi pokoknya setelah di-cut bentuknya akan kayak gini. Sebenarnya nggak juga sih. Pas di-cut dan dikirim ke gua bentuknya dari ini. This is the raw audio. Strategi itu mengandalkan politik pecah belah. Agak aneh kan suaranya tanpa musik dan segalanya. Jadinya gue tambahin musik. Gue dapat musiknya, kalian udah sering nanya. Musik biasanya kami dapat dari Artlist. Dia langganan per tahun sekitar $150 mungkin, kurang tahu juga gue. I'll check again later. Tapi ini yang warna hijau biasanya musik. Terus ada juga bagian-bagian audio ini. Men throughout the world learn to look. Dan ramalan ini mendekati kenyataan. 1950 men throughout the world learn to look on the brutal. Yang biru-biru ini biasanya jadi yang biru ini biasanya audio yang dari berita ya. Biasanya dari berita atau kadang-kadang film, tapi jarang banget. Biasanya memang berita. Dulu kami nggak pakai audio-audio kayak gini. Biasanya cuman audio Arya ngomong, atau dulu Arthur biasanya biasanya audio VO, presenter, dan musik gitu doang. Tapi sekarang kami mau nambahin suara-suara kayak background sound or SFX, it's called sound effects, seperti ada suasana perang atau suasana orang lagi meeting, ada suara-suara bisikan-bisikan gitu. Atau kadang-kadang ya kayak gini, gue lupa namanya apa sih, soundbite. Jadinya ada suara dari berita supaya kalian, kan sebenarnya nggak harus ya, tapi gue pengen ada kesan bahwa ini adalah satu yang beneran terjadi. Kita coba nggak cuma ngarang doang. Itu biasanya hasil dari skripnya Kim sih, Kim yang riset. Jadi memang beneran kita nggak ngarang doang. Tapi kalau misalnya gue bisa cari dan nemuin audio soundbite dari berita zaman itu, akan ada atmosfer yang lebih realistis ya. At New Zealand's Parliament Buildings in Wellington, the 28th Southeast Asian Treaty Organization Conference is in session. And New Zealand... Yang sayangnya sih sebetulnya kalau misalnya cari audio dari Indonesia, dari berita-berita Indonesia itu agak susah. Saya memang jarang ya. Atau enggak ada tapi nggak ada orang yang rekam. Jadinya arsipnya hilang gitu aja, atau ya entah di mana lah, ada di kaset tape di rumahnya siapa gitu, terus ya lama gak lama juga ya hilang aja. Jadinya oke, gue udah jelasin. Sekarang gue ngambil file video dari Kim. Dulu kami ngerekam bareng, tapi sekarang karena WFH kita harus terpisah. Unfortunately, we can't be together karena memang maklum pandemi. Jadi gue akan dengerin Kim kolaborasi dengan negara, dan gue ngeliat apakah udah bener nggak. Soalnya kadang-kadang Kim salah, atau kadang-kadang nggak salah juga, tapi kadang-kadang Kim ada beberapa take untuk memastikan dapat yang emosi yang paling bagus.
jajahan mereka. Ketakutan ini semakin meningkat pada Kongres ke-20 Partai Komunis Uni Soviet. Pada kala itu, hal yang tidak pernah dilakukan Uni Soviet. Akan berkolaborasi dengan dunia barat tidak hanya menista ideologi Marxisme, tetapi sangat berbahaya pada perjuangan anti penjajahan di Asia dan Afrika. Pasalnya, Uni Soviet bisa saja mengabaikan, bahkan berkolaborasi dengan negara-negara barat yang hendak mengambil kembali jajahan-jajahan mereka. Ketakutan ini semakin meningkat pada Kongres ke-20 Partai Komunis Uni Soviet. Pada kala itu, Khrushchev melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di Uni Soviet. That's Kim's face, everyone. Sorry, Kim. I know this annoys you, but it's fun. Oh shit. Dengan demikian, Dulles menjebak Uni Soviet. Oke, jadinya gue nemuin tadi take yang bagus. Kan kalian bisa lihat ini videonya lumayan panjang 5 menit, tapi sebenarnya kita cuman bakal ngambil mungkin aja 1 atau 2 menit yang paling bagus. Bagi Tiongkok, Sebetulnya ini ya, sebelum gue masukin ke timeline video utama, gue akan bikin sequence baru dulu. New sequence. Gonna name it Kim Uncut. Ini jadinya sebetulnya ini cuman akan jadi tempat gua naruh semua filenya si Kim supaya gua nggak akan bingung nanti. Baru aja ngomongin Kim, tiba-tiba Kim nelpon. Nelpon habis itu ngilang. Oke. Alright. Oh shit, that's the wrong setting. Fuck. And there it is, our beloved Kim. Nah, alasan gue taruh, gue nggak langsung nyaplok dari si Kim, dari rekaman yang Kim kirim, langsung gue taruh di mix down atau di timeline utama videonya ini, adalah karena pertama gue akan butuh mengekspor audionya dia untuk dibersihkan lagi audionya, jadinya suaranya pokoknya dibikin istilahnya audio cleaning, audio enhancing, tapi
ya bahasa orang biasanya bikin lebih renyah gitulah suaranya, sama juga noise, jadi suara-suara yang ganggu, jadi kan ada motor di luar atau suara AC, suara fan itu dihilangin juga. Jadinya proses itu akan lebih gampang kalau misalnya Kim itu ada file yang berbeda sendiri. Gue bisa export, betulin audionya, gue masukin sininya lagi, dan gue nggak harus kayak ngatur-ngatur timingnya supaya pas banget dengan dia mulai ngomong. Soalnya gue cuma tinggal reference dari um, sequence-nya Kim ini yang dedicated untuk dia ngomong. Um, Ya kalau misalnya kalian udah ngikut dengan detail secara lama, kalian tau lah ya, gue bahasa Indonesia-nya nggak terlalu bagus. Sorry, you know, gue dibesarin nggak cuma di Indonesia aja. Di Indonesia iya, tapi gue uh, berteman dengan banyak orang luar dan gue terbiasa jadi ngomong bahasa Inggris dan bukan bahasa Indonesia. So, you know, accept me as I am. Kalau menurut kalian itu bukan gue kurang nasionalis atau patriotis gitu ya, ya ya udah, gue nggak mau bilang apa juga, tapi gue cinta Indonesia kok, don't worry. Negara bermasalah tapi masih layak dilindungi, no, dipertaruhkan, ya dipertaruhkan. Bagi Tiongkok, It's not a perfect country, but it's worth keeping. Gitu kan? Kok bahasa Inggris lebih lancar. Oke. berdamai dengan dunia barat Um, Haruskah Uni Soviet membantu sekutu terbesar mereka, namun memprovokasi AS? Dengan ini, faster. Dengan ini, Dulles menjebak Uni Soviet. Dengan ini, Dulles menjebak Uni Soviet dalam sebuah dilema. Haruskah Uni Soviet membantu sekutu terbesar mereka, namun memprovokasi Dengan ini, Dulles menjebak Uni Soviet dalam sebuah dilema. Haruskah Uni Soviet membantu sekutu terbesar mereka, namun memprovokasi Amerika Serikat, atau menjaga hubungan mereka dengan Amerika Serikat, namun harus menelantarkan sekutu mereka di Asia? Ya, jadinya tadi kalian lihat kan udah kayak ada 3 take yang berbeda. Yang terakhirnya gue ambil karena Namun harus menelantarkan sekutu mereka di Asia. karena ya ambil aja. Walaupun ini pun gue harus bilang Kim nanti ini agak terlalu cepet dia. Biasanya habis ngomong nggak boleh langsung berpaling ke belakang, ini harus ngeliat kamera dulu sebentar. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. It's not that bad. Yang penting dia take-nya benar dan dia ada menggunakan emosi yang benar. Dengan ini, Dulles menjebak Habis itu dalam sebuah dilema. Haruskah Uni Soviet menjaga komitmen mereka terhadap sekutu mereka, yakni Tiongkok, namun memprovokasi Amerika Serikat? Habis itu ini bagian terakhir. Yang gampangnya biasanya gue bisa langsung lihat dari audio ini mana yang, kalau misalnya ada kayak kosong kayak gini kan. Ini kalau misalnya ada tajam-tajam kayak gini, Kim lagi ngomong. Kalau misalnya datar kayak gini berarti dia mungkin aja lagi siap-siap. Itu kan. Gue mulai dari sini aja, kayaknya paling aman dari sini deh. Pada akhirnya, strategi Amerika Serikat berhasil. Pada akhirnya, strategi Amerika Serikat berhasil. Pada akhirnya, strategi Amerika Serikat berhasil. Pada akhirnya, strategi Amerika Serikat berhasil.
Mao tentu masih mempercayai Amerika Serikat sebagai negara imperialis Barat. Namun ancaman dari Uni Soviet jauh lebih dekat dan lebih berbahaya. Pada akhirnya, Tiongkok dan Uni Soviet menjadi musuh bebuyutan, dan satu persatu gerakan komunisme di seluruh dunia ditumbangkan dengan atau tanpa bantuan dari Amerika Serikat. Okay, so that's a good take. Pada akhirnya, Sekarang gue pastiin di sini, gue pastiin dia udah timingnya bener ya. Jadinya dia ada, gue nggak tahu secara teknis namanya apa, tapi kayak gue pastikan pokoknya ada kayak ruang di sini supaya dia pada akhirnya, dia nggak langsung mulai misalnya kayak gitu. Kalau misalnya videonya langsung mulai kayak gini kan, pada akhirnya, kadang-kadang agak aneh ya. Jadinya gue sisain sedikit di sini. Gitu. Sekarang kita bisa lihat ini semua adegan Kim. Dan adegan Kim ini akan gue export. Nah, ini akan gue export sebagai wave file. Ya. Nah, setelah itu mari kita buka teman baik kita, Adobe Audition. Oke. Lah. Oke. Itu gue start file tuh pasti. Oke. Nah, gue akan bikin copy supaya kalau misalnya sesuatu terjadi dengan audio yang originalnya, dengan nggak, kalau misalnya gue lagi ngedit tiba-tiba error gitu, atau gue dapat audio nggak terlalu bagus, gue bisa masih ada audio yang originalnya nggak hilang. Nah, ini this is ini lebih ke tutorial audio sih, bukan tutorial After Effects atau Premiere ya. Jadinya mungkin aja akan kita mendalami di video yang lain. Jadinya I'm not gonna spend too much time on this. bagi Tiongkok, berdamai dengan dunia Barat tidak hanya menista ideologi Marxisme, tetapi sangat berbahaya pada perjuangan anti penjajahan di Asia dan Afrika. Pasalnya, Uni Soviet bisa Kantor gue lagi kosong, jadi sebenarnya nggak apa-apa sih gue nggak pakai masker ya. saja mengabaikan, bahkan berkolaborasi dengan negara-negara Barat yang hendak mengambil kembali jajahan, tapi sangat berbahaya pada perjuangan anti penjajahan di Asia dan Afrika. Pasalnya, Uni Soviet bisa saja mengabaikan. Oke, single band compressor. Gue nggak akan terlalu masuk detail, tapi pokoknya ini kami pakai untuk membuat suaranya lebih renyah, istilahnya ya mungkin, dan juga lebih jelas. Bahkan berkolaborasi dengan negara-negara Barat yang hendak mengambil kembali jajahan-jajahan mereka. Ketakutan ini semakin meningkat pada Kongres ke-20 Partai Komunis Uni Soviet. Pada kala itu, Khrushchev melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di Uni Soviet. Dengan ini, Dulles menjebak Uni Soviet dalam sebuah dilema. Haruskah Uni Soviet membantu sekutu terbesar mereka, namun memprovokasi Amerika Serikat, atau menjaga hubungan mereka dengan Amerika Serikat, namun harus menelantarkan sekutu mereka di Asia? Pada akhirnya, strategi Amerika Serikat berhasil.
Mao tentu masih mempercayai Amerika Serikat sebagai negara imperialis Barat. Namun ancaman dari Uni Soviet jauh lebih dekat dan lebih berbahaya. Nah, kadang-kadang kita pakai denoise, tapi gue kurang suka hasil akhirnya denoise ini, soalnya kayak ada kayak suara kaleng gitu, jadi kayak kurang susah sih jelasin suara kaleng tuh. Pokoknya dia suaranya rada metalik gitu dan kurang jelas. Jadinya kayaknya gue akan pakai hard limiter dulu. Ini hard limiter kita bikin supaya dia nggak peaking atau clipping suaranya, supaya nggak kayak kayak suara pecah gitu kan, kayak meme yang biasanya dikerasin banget suaranya sampai apa ya, kayak speakernya pecah gitu suaranya. Kita pakai hard limiter supaya nggak mentok. Akhirnya, Oh shit. Oke, terlalu keras. Tiongkok dan Uni Soviet menjadi musuh bebuyutan, dan satu persatu gerakan komunisme di seluruh dunia ditumbangkan dengan atau tanpa bantuan dari Amerika Serikat. Dulles menjebak Uni Soviet. Oke, kayaknya cocok deh itu. Oke, sekarang proses terakhir adalah kita akan cari ini, biasanya bagian yang nggak ada suara dia ngomong sama sekali. Kita pakai capture noise print. Dulles menjebak Uni Soviet dalam sebuah dilema. Haruskah Uni Soviet Dan suara itu akan dia ambil dan dia bersihkan. Ini dari suara yang nggak ada Kim ngomong tadi itu akan dipelajari pakai algoritma suara fan apa, atau suara komputer, atau suara AC apa yang ada di belakang. Frekuensinya di isolate, abis itu dikeluarkan dari. ambil kembali jajahan-jajahan mereka? Ketakutan ini Sekarang jadi bersih. Dan udah di save. Sekarang audio ini kita ambil cleaned ya, clean version. Kita taruh di folder audio. Dan bagi Tiongkok, berdamai dengan dunia barat. bedakan jadinya dari suaranya kayak gini. Bagi Tiongkok, berdamai dengan dunia Sekarang audionya lebih keras barat tidak hanya menista ideologi Marxisme, dan tetapi lebih jelas. Awesome. Kayaknya agak terlalu kecil dikit, kerasin dikit. sangat berbahaya pada perjuangan anti penjajahan di Asia. Ketakutan ini semakin Okay, maybe that's too loud. Minus 0,5, jadi dia cuman meningkat setengah desibel. Oke. pada Kongres ke-20, Partai Okay, maybe that's still too loud. Minus setengah aja lah supaya 0 dB lagi. Oke. Sekarang gue potong. Dan oke, ini adalah step yang sebetulnya nggak semua orang harus kayak gini, tapi gua lebih suka kalau misalnya kita label warna-warna berbeda supaya lebih jelas aja. Ya, dan kadang-kadang gua color grade, tapi biasanya color grade kita masukin akhir aja. Kadang-kadang gua color grade dulu sebelum gua bikin animasi, tapi karena hari ini mau bikin streaming tutorial ini supaya lebih gampang dan lebih cepat, gua nggak akan color grade sekarang. Gua akan color grade nanti nanti aja di bagian akhir. Still paste, oke. Sekarang kita atur supaya audionya pas. Hello, oke.
Bagi Tiongkok, berdamai dengan dunia barat tidak hanya menista ideologi Marxisme, tetapi sangat berbahaya pada perjuangan anti penjajahan di Asia dan Afrika. Pasalnya, Uni Soviet bisa saja mengabaikan, bahkan berkolaborasi dengan negara-negara barat yang hendak mengambil kembali jajahan-jajahan mereka. Ketakutan ini semakin meningkat pada Kongres dengan AS. Inilah yang mulai menyebabkan gesekan antara Uni Soviet dan sekutunya. Sementara Uni Soviet mengutamakan keamanan negara dengan mencegah agresi AS, Tiongkok masih bersemangat. Oke, biasanya kan sampel lagunya tuh ada banyak. Jadinya kadang-kadang biasanya gue coba pelajari BPM lagunya dan gue bukan orang musik banget, jadi gue sebenarnya kurang ngerti istilahnya apa. Tapi biasanya pokoknya gue coba pelajari beat-beatnya yang berbeda dan gue coba match aja supaya dia lagunya akan terasa gue nggak tahu katanya apa ya, continuous. Jadi dia kayak lagunya kayak pokoknya di loop aja lagunya berulang-ulang kali, jadi seakan-akan kayak lagunya memang sepanjang itu padahal ya dipotong ulang-ulang gitu. Sangat untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. bagi Tiongkok, melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di Uni Soviet. Okay, so that was too long, masih terlalu panjang tadi, jadi gue coba mundurin dikit supaya dia pas. Melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di Uni Soviet. Yep. Habis itu kita pakai efek ini supaya dia pas aja. Soviet. Oke. Dan kita lihat transisi ini ya. Tiongkok masih bersemangat untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. Kan itu kan sebetulnya lagunya motong ya. Jadi yang dua klip ini sudah diatur supaya loopnya pas, tapi kan karena keterbatasan waktu dan ruang, gue harus motong klip yang satu ini. Nah, supaya nggak terdengar terlalu apa ya? Fuck, what's the word? Abrupt. Sorry guys. Supaya suaranya lagunya selesainya nggak terlalu nggak ngeganjel gitu. Pokoknya bagi kalian yang menggunakan Adobe Premiere, ada constant power effect ini, sumpah gampang banget. Pokoknya dia membuat transisi suaranya kayak lebih, gue nggak tahu gimana, pokoknya suaranya lebih nyaman aja. Masih bersemangat untuk melawan kapitalisme dan imperialisme. Ya nggak halus banget, tapi at the same time it's not abrupt. Jadi dia nggak langsung motong dan ngilang gitu suaranya ya, tiba-tiba dia ada transisinya dikit. Oke. Nah sekarang kita cari bagian game berikutnya. Dulles menjebak Uni Soviet dalam sebuah dilema, khususnya dalam senjata nuklir. Dan dengan demikian, Oke. Ini adalah bagian yang awalnya kita rekam dengan Arya karena masih belum tahu akan seberapa, apakah kita akan perlu audionya tuh atau enggak, padahal rupanya kan akan dibikin Kim. Tapi kita ngerekam aja just in case, soalnya siapa tahu kadang-kadang perlu, kadang-kadang Kim rekamannya nggak terlalu bagus, tapi kadang-kadang kita pakai. Dengan ini, Dulles menjebak. khususnya dalam senjata nuklir. Dengan ini, Dulles menjebak Uni Soviet. Oke, jadinya
Dengan Ini kayak terlalu keras ya kesannya musiknya. ini, At the same time ini kayak kurang keras ngomongnya. Atau efeknya mungkin aja nggak terlalu bagus. Ini dia. Dulles menjebak Oke. Jadi kita mencoba untuk menghindari bagian yang kayak gini, di mana dia Dulles menjebak lihat di sini ya guys. Dulles Dia saking tinggi volumenya sampai dia merah gitu kan. Kita pakai Dulles menjebak keyframe, akan dibikin lebih rendah. Dulles menjebak Uni Soviet Oke, too low. Kita bikin lebih rendah dikit aja supaya Dengan ini, Dulles menjebak Uni Soviet dalam sebuah dilema. Haruskah keras banget lagunya tapi. Paranoia Tiongkok, yang kemudian akan meminta lebih banyak bantuan dari Uni Soviet, khususnya dalam senjata nuklir. dengan ini, Ya kita bikin aja turun lebih dikit. Saya emang lagunya tiba-tiba kayak kompleks banget gitu. Dan suaranya memang keras. Sometimes you just can't do anything about it. Kadang-kadang kayak tiba-tiba aja lagunya kayak semakin... Lagunya lagi klimaks, terus pas lagunya sedang klimaks, pas si Kim atau Arya sedang ngomong. Ya coba. dengan ini, Oke, tadi agak terlalu kasar ya transisinya. Dengan ini, Dulles menjebak Uni Soviet dalam sebuah dilema. Haruskah Uni Soviet membantu sekutu terbesar mereka, namun memprovokasi Amerika Serikat, atau menjaga hubungan mereka dengan Amerika Serikat, namun harus menelantarkan sekutu mereka di Asia? Oke, akan gue potong lebih cepat di situ. Soalnya Kim tiba-tiba berpaling tadi. Coba ya udah apa adanya lah ya. Sekutu mereka di Banyak bantuan dari Uni Soviet, khususnya dalam senjata nuklir. Ini bisa lebih panjang nih lagunya. Just in case kalian masih belum sadar, gue tuh tipe orangnya yang suka banget kalau suka banget sama film yang soundtracknya bagus. Jadinya gue sangat mungkin aja kalian kadang-kadang oke, itu bukan benar. Mungkin aja kalian kadang-kadang bingung, ini kok videonya musik doang ya, kayak nggak ada apa-apa, nggak ada Kim bicara, nggak ada Arya bicara. Itu karena gue memang suka musik. Jadi gue kadang-kadang ketemu lagu The Artlist yang pas banget, dan gue pengen lagunya beneran terasa gitu, kayak terasa klimaks lagunya dan terasa momen yang mengenaskan, atau mungkin aja ada momen yang emosional tuh. Gua nggak mau langsung potong lagunya. Ada memang video yang motong gitu supaya lebih singkat ya, tapi gua Dengan ini, Dulles menjebak Uni Soviet dalam sebuah dilema. Haruskah Uni Soviet membantu sekutu terbesar mereka, namun memprovokasi Amerika Serikat, atau menjaga hubungan mereka dengan Amerika Serikat, namun harus menelantarkan sekutu mereka di Asia? masih kurang dikit. Harus menelantarkan sekutu mereka di Asia. Nanti pokoknya gue isi aja lah, ada footage apa gitu di sini. Paling karena tentang Mao dan Khrushchev, akan ada footage Mao dan Khrushchev dan mukanya kayak asem gitu karena nggak setuju misalnya ya. Nah biasanya jarang banget ada visual kayak gini di Premiere, soalnya bagian awal Premiere tuh biasanya cuma suara Arya sama presenter Kim. Tapi kadang-kadang
gue simpen juga di sini karena lebih gampang nanti sync audionya. Ini langsung bisa gue export dan gue masukin animasi. Tapi biasanya scene kayak gini, adegan kayak gini tuh gue jarang gue masukin di Premiere. Premiere itu kayak tempat buat nyusun VO sama nyusun bagian presenter Kim doang. Tapi kadang-kadang juga ada kalau misalnya okay, that's long. Oke, jadi yang gue butuh jauh lebih dekat dan lebih berbahaya. Mao Zedong digantikan dengan pemimpin yang lebih reformis. Perlahan peace is immeasurably increased. Share together is dark indeed. But if we can find common ground to work together, the chance for world to work together ya, kebanyakan editan gue nih sepertinya cuman kayak mencari timing yang paling cocok untuk motong lagu. dan Presiden Nixon. Filosofi ngedit gue tuh sebetulnya mirip kayak filosofi the Chinese people are a greatly increased. jadi filosofi gue tuh sebenarnya mirip sekali dengan filosofi orang bikin sorry, gue kayak terpotong terus dari tadi. Jadi filosofi gue itu mirip banget sebenarnya dengan filosofi orang bikin music video atau video musik, di mana gue akan cari tempat atau adegan, tapi gue motong scene-nya itu tergantung lagunya, dan jadi bukan kayak motong lagunya tergantung scene-nya. The chance for world peace is immeasurably increased. Dari Amerika Serikat. Mao Ya, jadinya ada orang yang nge-cut video berdasarkan dialog. Tapi gue biasanya ada situasi di mana gue nge-cut video berdasarkan videonya sendiri. Tapi biasanya gue nge-cut video itu juga tergantung atau berdasarkan lagu. Just because it's easier, it's less complicated. Pada akhirnya, pakai constant power lagi, kan lebih gampang, bikin transisinya lebih lebar. strategi Amerika Serikat berhasil. Mao tentu masih mempercayai Amerika Serikat sebagai negara imperialis Barat. Namun ancaman dari Uni Soviet jauh lebih dekat dan lebih berbahaya. Pada akhirnya, Tiongkok dan Uni Soviet menjadi musuh bebuyutan, dan satu persatu gerakan komunisme di seluruh dunia ditumbangkan dengan atau tanpa bantuan dari Amerika Serikat. Mao Zedong digantikan dengan pemimpin yang lebih reformis. Perlahan-lahan, Cina,
memodifikasi ideologinya untuk mendekati dunia barat, dan selama bertahun-tahun tidak melakukan kebijakan yang kontroversial. Setidaknya untuk beberapa saat. Sekarang Kim sisa begini. Asik. Yep. Oke. Langkah terakhir adalah untuk meng-cut video ini menjadi bagian-bagian yang kecil supaya bisa dianimasi ya. Biasanya gue kasih Apa hal ini terjadi? biasanya akan gua cut berdasarkan lagu atau berdasarkan adegan, tapi pokoknya ini akan kita export menjadi MP3 yang kalian bisa lihat sini, exports animation audio, dan inilah yang akan kita jadikan kerangka untuk mengedit animasi. Dan kalian bisa melihat ini udah terbagi menjadi bagian-bagian gitu. Sebenarnya nggak penting amat ya sebenarnya, tapi kadang-kadang kita kasih nama aja berbeda-beda. Aliansi pecah belah. Ini semacam chapter atau bab, kayak di video, kalau misalnya kalian nonton video sejarah PKI kita kan ada bab 1, bab 2. Itu sebenarnya adalah konsep yang memang udah kita pakai dari dulu, tapi hanya di sisi produksi. Jadi kita nggak semua video kita menggunakan bab 1, bab 2 itu biasanya cuma buat ngebantuin gua aja sebagai animator. Supaya gampang membagi audionya menjadi parts. Diplomasi untuk menekan Uni Soviet beserta Tiongkok dalam rangka memecah belah mereka. Lalu, sebuah kesempatan pun datang. Lalu, Sorry gue kayak terganggu gitu. Edo is texting me. Shit.
sorry, gue sering ngumpat. Kok kayak mulutnya kotor gitu ya. Behind the scenes, I like to swear. Well, not always behind the scenes. Dalam pidato yang dilakukan dalam sesi tertutup, Khrushchev mengkritisi Joseph Stalin sebagai seorang diktator dan bukan pemimpin yang baik. Stalin bahkan dituduh berlainan dengan pendahulunya, Lenin. Ketika Khrushchev menghina Stalin, Mao berasumsi Khrushchev telah menghina dirinya secara tidak langsung. Hal ini dapat mengancam legitimasi Mao karena dalam senjata nuklir. Hal ini dilakukan untuk memantik paranoia Tiongkok yang kemudian akan meminta lebih banyak bantuan dari Uni Soviet, khususnya dalam senjata nuklir. Dengan ini, Dulles menjebak Uni Soviet dalam sebuah dilema. Haruskah Sekarang gue akan kasih nama ini file ini Paktomania. Terdengarnya lucu ya Paktomania, tapi sebetulnya kalau kalian selidiki, Paktomania itu adalah fenomena politik, fenomena geopolitik atau fenomena perang dingin yang beneran terjadi, dan namanya ada Paktomania, dan itu adalah, kita akan menjelaskan video ini, tapi kayak itu adalah waktu sekitar tahun 50-an sampai 60-an di mana Amerika itu mencoba untuk membentuk aliansi dan pacts seperti NATO, SEATO itu untuk nikung Kami masalah untuk memojok di Tibet. I don't know what the word is. To corner, Jesus Christ. Untuk kayak intimidasi For it was here that India Soviet supaya, dan untuk mengintimidasi RRC juga supaya mereka Dan pro-Soviet. saling merusak apa ya? Pokoknya mereka ingin membuat sebuah hubungan yang toksik antara Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet. Makanya mereka membuat banyak fakta itu untuk menikung negara-negara ini supaya mereka supaya ketergantungan mereka menjadi sangat terganggu dan juga sangat ekstrim sampai titik di mana mereka akan saling pokoknya mengganggu hubungan mereka. I don't know, sorry ya guys, gue pengen menjelaskan geopolitik perang dingin supaya gue terkesan pintar gitu, tapi gue justru jadi kayak orang goblok.
Mana gua mungkin aja kalian ada yang mahir berbahasa Inggris di comment section. Jadinya tolong bantuin gua dan terjemahkan penjelasan gua. So basically, in order to exacerbate the relationship between the Soviet Union and China, the US created all of these different international organizations and pacts and alliances, basically to make China dependent on Russia to the point where it will start to take away from Russia's resources. And then Russia will in turn tell China that it can't help China anymore because it's got problems of its own, and that sort of starts to damage the relationship between China and the Soviet Union to the point where, as we will explain in this video, they reach a Sino-Soviet split, so a Russian-Chinese split, even though they're both communists, but they go their different ways. They have this sort of rivalry. Dan itu penjelasan gua dalam bahasa Inggris. Sorry. Dan itu juga gue udah save file terakhir gue. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat di sini udah ada bagian 1 sampai 7. Seharusnya ada satu lagi di sini. Dan itu adalah bagian intro. Intro itu gue bikin terakhir. Jadi setelah semua, karena intro kan biasanya harus ngambil cuplikan-cuplikan dari bagian video yang lainnya, atau kadang-kadang ngambil video baru, tapi lebih gampang pokoknya kalau misalnya udah ada semua video yang relevan untuk topik ini udah dipakai dan udah ada di bagian-bagian lainnya. Jadinya kalau misalnya gue mau nyaplok audio atau nyaplok footage buat intronya, gampang. Saya gue kayak udah ada di pikiran gue dan juga ada di aplikasi animasinya semua bagian-bagian yang penting dan bagian-bagian yang relevan. Jadinya intro always goes last. Itu semuanya guys. Itu adalah sejam. Biasanya lebih cepat sih, tapi gue kan juga sambil menjelaskannya kalian. Itu adalah proses production bagian yang fase bagian awal yang sebelum animasi, dimana kita ngumpulin Kim dan audio dan semua itu disusun dan kita ekspor. Sekarang kita bisa lanjut ke fase berikutnya, yaitu akan menjadi video yang berbeda, yaitu bagian dimana gua ngedit dan bikin animasi. So, itu lain kali ya guys. Thank you. See you around.